Selamat pagi Mbak Neni. Mbak Neni terima kasih ya Mbak sudah bersedia ditimbang. Mbak, nama saya Reni ya, ini nomor telepon saya dan ini sosial media saya. Ini saya jelaskan dulu ya Mbak hasil timbangannya. Mbak Neni saat ini berat badannya adalah 78,5. Kemudian jika Mbak Neni tinggi badannya 160, maka berat badan idealnya adalah 60 kilo. Jadi dari berat badan di sini ada kelebihan 18,5 kilo. Mbak Neni, kira-kira apa yang Mbak Neni rasakan dengan berat badan sekarang? Ya. Kemudian kita tanya, sakit kepala. Oh, sakit kepala. Ditulis di sini keluhannya apa, kita pancing ya. Nah, Mbak Neni 18 kilo ini akan mempengaruhi kondisi tulang ya. Ini tulang Mbak Neni berdasarkan scan terbaca 2,4 kilo. Harusnya tulang yang sehat, yang kuat, yang padat untuk menopang berat badan di atas 70 kilo adalah 2,95 kilo. Jadi di sini Mbak 2,4, targetnya adalah 2,95 kilo. Jadi artinya apa? Tulangnya ini keropos. Tulang yang keropos menanggung beban 18 kilo. Nah, ini kondisi tulang Mbak. Ya, tulangnya Mbak Neni dulu padat, kuat gitu ya, mungkin 2,95 tapi sekarang hanya 2,4. Jadi di sini mengalami namanya pengeroposan tulang, oksigennya sudah mulai lobang. Nah, kenapa kok terjadi pengeroposan tulang? Pertama, karena berat badan berlebih. Kemudian yang kedua, kekurangan nutrisi. Yang ketiga, kurang olahraga. Jadi nanti ini bisa diperbaiki ya Mbak Neni. Nah, ini contoh Mbak. Kalau rangka manusia itu ibarat kasis dan bodi mobil. Ya, mobil menopang mesin, bensin dan penumpang. Ya, jika mobil kelebihan beban, yang diturunkan bukan mesin atau bensin tapi penumpangnya. Sedangkan tulang kita yang di sini tadi menopang otot, air, lemak. Jadi kalau tulang kelebihan beban, yang diturunkan apa Mbak? Lemaknya. Jadi lemak ini adalah penumpang ilegal di dalam tubuh kita. Nah, saya lanjutkan ya Mbak. 18 kilo ini tadi kan lemak ya, lemak. Nah, lemaknya Mbak Neni ada dua tempat Mbak Neni ya. Yang pertama adalah lemak tubuh, yang kedua adalah lemak perut. Seperti ini Mbak Neni. Ini adalah lemak tubuh yang bisa dicubit ya. Kalau ini adalah lemak perut yang tidak bisa dicubit. Nah, ini saya jelaskan. Untuk lemak tubuh tadi terbaca 37,3. Normalnya harusnya 25,4. Ini targetnya Mbak ya. Jadi ini kondisinya adalah lemak buruk sekali. Nah, lemak yang buruk sekali ini bisa mempengaruhi terhadap beberapa penyakit. Salah satunya adalah kolesterol dan asam urat. pH asam ini bisa mempengaruhi terhadap hormon. Hormon itu ada hormon kulit. Jadi kulitnya menjadi kusam. 2, hormon kuku ya, kukunya dapat rusak. 3, rambutnya mudah rontok ya. 4, hormonnya adalah hormon reproduksi. Jadi berkaitan dengan haidnya. Nah, Mbak Neni ini harus turun Mbak Neni ya. Agar apa? Terhindar dari masalah yang di sini tadi. Kemudian selain lemak tubuh ada namanya lemak perut. Lemak perut tadi adalah lemak yang tidak bisa dicubit, dia nempel di organ dalam ya. Ini adalah 8 lemak perutnya Mbak Neni. Normalnya jika usia 29 tahun, lemak yang sehat itu adalah 1 sampai 5. Ya, jadi ini adalah targetnya 4. Kalau 8 apa kategorinya? Waspada. Waspada apa Mbak? Waspada terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh lemak perut. Salah satunya adalah hipertensi, diabetes, jantung koroner, kanker, stroke. Jangan sampai ya Mbak ya. Mbak Neni putra putrinya berapa? Nah, itu ya Mbak ya, harus semangat sehat buat putra putrinya. Mbak Neni, kira-kira Mbak Neni tahu penyebab lemak ini tadi kok tahu-tahu besar gitu ya Mbak ya? Kira-kira penyebabnya tahu Mbak? Nah, penyebab utamanya adalah kesalahan pola makan, tidak tahu kalori. Nanti Mbak Neni akan saya berikan solusi bagaimana cara menurunkan lemak tubuhnya ini sama lemak perutnya ini ya.
Jadi perbaikan lemak-lemak itu bisa diperbaiki dari pola makan. Nah, pola makan yang seperti apa? Yaitu dengan memperbaiki sarapan. Mbak Eni tadi pagi sarapannya apa sayang? Sarapannya apa? Nasi. Oh iya nasi. Nah ini contohnya Mbak Neni. Kalau kebiasaan sarapan pagi atau tidak sarapan ya, ini adalah sarapan orang Indonesia seperti nasi, roti, mie, jajan pasar, gorengan, bubur gitu ya, atau tidak sarapan, itu akan menimbulkan badannya itu berat alias mager. Betul Mbak? Nah kemudian setelah sarapan pagi 1 jamnya, nggak sampai 1 jam itu akan ngantuk. Kemudian lemak-lemaknya naik. Yang di sini tadi Mbak Neni, ya lemak-lemaknya naik. Nah nanti Mbak Neni, kalau Mbak Neni mau bisa memperbaiki sarapannya. Tujuannya apa Mbak? Sarapan dengan nutrisi kami ya akan mendapatkan 4 konsep sarapan sehat. Yang pertama manfaatnya ya menghasilkan tenaga. Jadi kalau sarapannya nasi lemes kan Mbak, berarti dia bukan 4 konsep sarapan sehat. Tapi kalau sarapannya dengan nutrisi akan menghasilkan tenaga. Kita akan lapar di saat makan siang, kita tetap harus makan ya. Kemudian mencukupi kebutuhan air. Nah ini Mbak, kebutuhan airnya Mbak Neni ini kurang ya. Ini terbaca di scanan tadi hasil timbangan kadar airnya 45,9 tapi harusnya 50%. Ini yang mengindikasi darahnya kental gitu. Jadi kurang bagus. Nah, ini juga bisa menimbulkan yang Mbak Neni keluhannya mudah pusing, suka lupa, kemudian moody. Ini juga pengaruh di sini. Kemudian pembuangan detoksifikasi kurang karena kadar airnya kurang di dalam tubuh. Nanti dengan mengganti sarapan akan mencukupi kebutuhan airnya ini. Ya Mbak Neni ya. Nah, kemudian membuat kadar gulanya normal. Ya, terjaga normal. Artinya apa Mbak Neni itu nggak gampang ngantuk, nggak gampang ngemil. Jadi fit banget gitu ya Mbak. Nah yang terakhir manfaat sarapan sehat itu adalah memenuhi kebutuhan 100 triliun sel di dalam tubuh. Nah ini nih Mbak, terbaca oleh timbangan tadi usia metabolisme Mbak Neni itu 48. Harusnya sesuai dengan usia yang sebenarnya 29 tahun. Jadi ini artinya apa Mbak? Terjadinya penuaan dini gitu. Mbak Neni kira-kira tahun depan Mbak Neni pengen ulang tahun ke 30 atau ulang tahun ke 49 Mbak? Oh mau ulang tahun 30, betul Mbak Neni. Jadi Mbak Neni harus memperbaiki PR-nya ya Mbak Neni ya. Ini akan saya rangkum lagi. PR-nya Mbak Neni itu adalah menurunkan lemak ya sebanyak 18 kilo. Kita hitung 1 ya, kemudian memperbaiki tulang 2, memperbaiki kadar lemaknya 3, memperbaiki lemak perut 4 ya, kadar air serta usia metabolisme. Jadi ada 6 PR Mbak Neni. Ada 6 PR. Kira-kira Mbak Neni, PR-nya ini mau dibiarkan ya atau diperbaiki atau dibiarkan begitu saja Mbak Neni? Oh, ingin diperbaiki. Baik, saya akan berikan solusinya sekarang ya Mbak ya.